Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Akmal Falah dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum tugas 1 administrasi jaringan yang telah saya kerjakan. Berikut deskripsi tugasnya. Saya adalah seorang administrasi jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lainnya. Spesifik jaringan untuk kantor pusat yaitu terdiri dari Departemen Penjualan 50 perangkat, Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi 10 perangkat, untuk servernya 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Untuk kantor cabang sendiri, total perangkatnya 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Untuk alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Untuk desain subnetting, rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan, tentukan untuk setiap subnet, yaitu kita disuruh untuk menentukan subnet mask, alamat jaringan, tentang alamat IP yang digunakan, dan alamat broadcast. Pastikan alamat IP tidak hanya mencakup kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, di sini saya akan menambahkan 20% agar jaringan bisa dikembangkan di masa depan. Untuk divisi penjualan, pemasaran, TI server ini sesuai tadi, penjualan 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan saya tambahkan 20%. Tambahkan yaitu dengan total host untuk penjualan 60. Di sini saya menggunakan referensi tabel subnet mask. Nah, di sini kan host awalnya 50 dan saya menambahkan untuk jaringan di masa depan 20%, total host 60. Jadi yang diperlukan yaitu 60, saya mengambil MAC hostnya 64 di slash 26 yaitu 2 pangkat 6. Kemudian untuk pemasaran juga ditambah 20% menjadi 36. 36 di sini saya mengambil MAC hostnya yaitu di 64. Kemudian di TI juga 12 total hostnya. Jadi yang saya perlukan yaitu di MAC host 16/28. Kemudian untuk server ditambah 20%, total hostnya ada 6. Dan diperlukan MAC hostnya yaitu 8/29. Kemudian untuk kantor cabang ditambah 20%, total hostnya 24. Di sini 24 saya mengambil di MAC hostnya 32/27. Nah, saya akan menjelaskan tabel subnetting yang telah saya isi. Untuk penjualan kebutuhan hostnya tadi kan 64. Dari sini 64. Kemudian untuk subnet masknya saya ambil dari referensi ini /26 yaitu 255.255.255.192. Jadi untuk network address-nya yaitu 192.168.10.0 dimulai dari soal yang tadi. Untuk range-nya yaitu dimulai dari 1 sampai 62, dan untuk broadcast-nya yaitu di 63. Kemudian untuk pemasaran kebutuhan hostnya 64, untuk subnet masknya sama di /26 255 255 255 192. Untuk network address-nya dimulai dari 64 setelah broadcast address penjualan ya. Untuk range yang bisa digunakan yaitu dimulai dari 192.168.10.65 sampai
126. Untuk perit radiusnya di 127. Untuk TI, untuk subnet masknya /28 yaitu di 255.255.255.240. Dan untuk network address-nya dimulai dari 128. Kemudian range yang tersedia dari mulai 129 sampai 142. Dan untuk broadcast address-nya di sini 143. Untuk server subnet masknya di /29 yaitu 255.255.255.248. Untuk network address-nya dimulai dari 144. Untuk range yang bisa dipakai yaitu dari 145 sampai 150. Untuk broadcast address-nya di sini 151. Untuk kantor, nah ini kan penjualan pemasaran TI ini kan berada di satu gedung. Nah, kantor cabang ini di kota lainnya sesuai soalnya. Jadi di sini saya mulai dari network address-nya itu saya mulai dari 160 dengan subnet mask /27.255.255.255.224. Untuk range yang bisa dipakai dimulai dari 161 sampai 190. Disisakan satu untuk broadcast address-nya di 191. Kemudian ke soal nomor 2 yaitu tabel routing. Di sini buatlah tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet, cantumkan destinasi network, subnet mask, next hop, interface yang digunakan. Tabel routing statis. Nah, di sini saya membuat dua tabel ya. Saya pisahkan antara kantor pusat dan kantor cabang karena antara kantor pusat dan kantor cabang itu beda kota. Nah, untuk destination networknya itu diambil dari network address ini yang di tabel subnettingnya. Nah, ini untuk penjualan 192 168 10.0. Dan untuk subnet masknya sama yang ada di tabel subnetting tadi 255.255.192. Nah, di sini untuk interface-nya itu saya menggunakan LAN 1. Untuk kantor pusat itu kan terdiri dari tadi ada departemen penjualan, pemasaran, TI dan server. Nah, ini kan dalam satu gedung. Jadi di sini saya menggunakan next hub atau interface itu LAN karena ini di satu gedung yaitu kantor pusatnya. Nah, untuk WAN-nya sendiri, kantor cabangnya sendiri, saya di sini menggunakan interface WAN karena untuk menuju kantor cabangnya. Nah, kemudian penjelasan di kantor cabangnya ini, destinasi networknya sama, diambil tadi dari tabel subnet mask ini. Nah, di sini untuk menuju ke kantor pusatnya itu menghubunginya saya menggunakan interface WAN karena beda gedung agar. Nah, di sini ini 192.168, subnet masknya 192 menggunakan WAN 0. Keterangannya yaitu untuk menuju penjualan di kantor pusat. Ini juga. Kemudian untuk kantor cabangnya ini saya menggunakan LAN 1. LAN 1 ini digunakan untuk jaringan internal di kantor cabang tersebut agar saling terhubung. Sekian penjelasan tugas 1 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.